Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mari kita mulai pengajian pada kesempatan ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Santri-santri salafiyah yang semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, terus jaga diri di rumah. Jangan terlalu banyak main dan berkumpul di keramaian supaya tetap sehat, tetap aman. Karena sekarang di beberapa daerah banyak yang zona merah, COVID tidak justru melandai tapi justru semakin bahaya penularannya, sehingga santri-santri yang di rumah tetap harus mengutamakan protokol COVID. Mari kita mulai pengajian ini membahas tentang hal-hal yang disunahkan di dalam puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu lan den sunahake fi shaumi ing dalem poso apa salah satu asya'a telu piro-piro perkara. Ada 3 perkara yang disunahkan dalam puasa Ramadan. Ahaduha utawi salah sijine salah satu asya iku takjilul fitri, age-age buka, segera melakukan buka puasa, tidak ditunda-tunda. Intahaqqaqa lamun dadi nyata liso imi kedue wong kang poso apa huru busamsi surupe srengenge. Jika matahari sudah tenggelam langsung buka puasa, jangan ditunda-tunda. Fa in saka mongko lamun mamang sapa shaim, kalau yang puasa itu bimbang bagaimana? Fala yu'ajilu mongko ora age-age sapa shaim al fitra ing buka. Kalau masih bimbang sudah maghrib atau belum ya? Sudah maghrib atau belum ya? Nah, kita jangan terburu-buru buka puasa, ditunggu sampai kebimbangan kita ini hilang. Wa yusanu lan den sunahake apa ayuftira yen to mbatalake poso sapa shaim ala tamrin ing atase kurma. Wa ila lalamun ora tamer famain tumuli banyu, utawa famain mongko banyu. Sunah membatalkan puasa ini dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, air. Jangan langsung buka puasa langsung makan sambal pedas sekali. Ini nanti perutnya sakit. Yang manis-manis dulu. Setelah itu minum. Bahkan banyak keluarga dalam pada as-salafiyah ini kalau maghrib ya yang ringan-ringan dulu. Kemudian nanti makan beratnya setelah taraweh. Karena apa? Kalau makan berat setelah taraweh, saat tarawehnya itu gerakan kita lebih gesit. Tapi kalau maghrib kita makannya sudah 2 piring, saat taraweh kita nggak bisa bergerak dengan leluasa. Bahkan kadang-kadang setelah buka puasa ngantuk tidur dan nggak taraweh. Ini yang harus dihindari. Jadi sebaiknya makannya ini setelah taraweh, tapi takjilnya membatalkannya saat matahari tenggelam. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani utawi kang kaping pindho iku takhiru sahuri, ngakhirake sahur. Sahurnya agak diakhir-akhirkan. Jangan sahur kok setelah isya sudah sahur, nanti pagi jam 10 sudah lapar. Jadi sahurnya itu dipepetkan menjelang imsak. Malam yakok ing dalem selagine ora tumiba sapa shaim fisakin ing dalem mamang. Wala yahsulu lan ora hasil apa asahuru sahur biqalil akli. Niki kudune wayah sulu niki. Lanya kayaknya ketambahan ini. Kemungkinan besar ini bukan walayah sulu tapi wayah sulu.
Wayah sululan hasil apa asahuru sahur bikol akli kelawan mangan kang kidik wasurbi lan ngombe. Sahur itu cukup dengan makan sedikit maupun minum sedikit. Itu cukup. Tapi kalau ingin kita itu paginya lebih kuat, siangnya lebih kuat, ya makannya agak banyak, minumnya juga diperbanyak, air putih diperbanyak. Tapi andaikan yang kita punya ini hanya air 1 gelas, kemudian hanya kurma 3 biji, ya sudah, itu cukup. Artinya sahur itu ya tidak harus kemudian harus 3 piring, tidak. Seadanya. Wasalisu utawi kang kaping 3 iku tarkul hajri tinggal guneman Allah al-fuhsi tegese ucapan Allah minal kalami saking kalam. Saat Ramadan kita disunahkan menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang buruk. Konon menurut Imam Ghazali, puasa itu ada 3 tingkatan, yaitu saumul abid, puasanya budak-budak. Ini puasanya karena dia puasa dipaksa. Ada ibadatut tujar, saumut tujar, ibadahnya seperti pedagang, puasa dan ibadah hanya untuk mencari pahala. Tapi ada yang puasa karena mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tingkatannya lebih tinggi. Kemudian puasa pun juga dibagi-bagi oleh Imam Ghazali menjadi saumul umum, saumul khusus, saumu khususil khusus. Ada puasa umum, ada puasa khusus, ada puasa yang paling khusus. Puasa umum itu adalah mengekang diri kita dari haus dan dahaga. Ini puasanya umum. Semua orang ya kalau puasa itu mengekang haus dahaga. Kalau puasa khusus itu puasa mengekang haus dan dahaga ditambah puasa mata, puasa lisan, puasa telinga untuk tidak mengucapkan, mendengar dan melihat hal-hal yang diharamkan. Saumul jawareh, menjaga diri kita semuanya ini untuk tidak melakukan maksiat. Ini puasa khusus. Nah, yang paling khusus adalah saumul qalbi amma siwallah, puasanya hati untuk tidak mengingat-ingat sesuatu selain Allah. Jadi saat puasa dari mulai pagi sampai sore isi hati kita itu hanya zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini puasa yang paling khusus. Nah, kita ini orang awam mungkin baru bisa saumul umum atau ya agak naik sedikit saumul khusus. Tapi kalau untuk saumu akhos atau saumu khususil khusus yang paling khusus, ini mungkin kita masih berat karena tingkatan kita belumlah tingkatan orang-orang yang suci. Kita ini masih banyak dosanya. Dalam waktu 1 hari kita itu lupa pada Allah sudah nggak bisa dihitung. Yang bisa dihitung mungkin ingatnya saja, kalau lupanya nggak bisa dihitung. Tapi kalau sudah wali, sudah tingkatan tinggi orang suci, ini selalu ingat kepada Allah. Minal kalami saking kalam al-fahisi kang Allah, menjaga lisan dari ucapan yang jelek. Fayasunu mongko ngreksa sapa as-shaimu wong kang poso lisanahu ing lisane shaim anil kadzibi saking goroh wal ghibati lan ngrasani wa nahwi dzalik lan sepadane mengkono-mengkono kadzib wal ghibah. Menjaga lisan kita dari bohong dan dari menggunjing orang. Ngrasani tonggo, ngrasani konco itu harus dihindari. Kasatmi kaya misuh-misuh. Wa in satamahu lamun misui ing shaim sapa ahadun wong siji, kalau ada orang lain itu mencaci maki kita, falyakul mongko becik ngucap sapa shaim marotaini kelawan kaping pindho, au salasan utawa kaping 3 ngucap inni shaimun. Inni sak temene ingsun iku shaimun wong kang puasa. Imma bilisanihi ono kalane kelawan lisane shaim. Kalau dia dicaci maki oleh orang lain, bagaimana sikapnya?
maka berkatalah, sesungguhnya aku adalah orang yang berpuasa. Sesungguhnya aku adalah orang yang sedang mengekang diri dari kemarahan, dari ucapan jelek, dari makan, dari minum, dari jima, dan dari perbuatan-perbuatan yang negatif. Ini menunjukkan bahwa salah satu fungsi puasa itu adalah kontrol diri. Jadi umat Islam kenapa kok diwajibkan untuk puasa? Karena dalam puasa kita bisa mengontrol diri kita untuk tidak marah, untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi membalas keburukan dengan kebaikan. Ini salah satu fungsi positif puasa. Kama qala kaya oleh dawuh sapa An-Nawawi Imam Nawawi fil Adhkari ing dalam kitab Adhkar, au biqalbihi utawa kelawan atine shaim. Kalau dia tidak mengucapkan aku puasa dengan lisannya, dia hanya membatin dalam dirinya. Aku nggak usah membalas, karena sesungguhnya aku adalah orang yang sedang berpuasa. Kama nakolahu, kama kaya perkara nakolahu kang nukil ing ma sapa Ar-Rafi'i Imam Rafi'i anil a'immati saking pira-pira imam. Jadi mengatakan ini shaimun itu ada kalanya dengan lisan seperti keterangannya Imam Nawawi dalam kitab Adhkar, atau dengan hatinya seperti yang dinukil oleh Imam Rafi'i dari para imam-imam, para ulama-ulama terdahulu. Waktu sarolan ngeringkes sapa Ar-Rafi'i alaihi ing atase ma, kemudian diringkas. Nah, itulah kesunahan-kesunahan yang sebaiknya kita lakukan saat menjalankan puasa Ramadan. Jadi mengontrol diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik, tidak menggunjing orang, tidak bohong, kemudian mengakhirkan sahur dan mensegerakan berbuka puasa. Semoga ilmu ini bermanfaat, bisa kita amalkan di bulan Ramadan yang akan datang. Semoga kita semua diberi umur panjang dan bisa ketemu dengan bulan Ramadan lagi, ya Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.